Diduga 34 orang warga di Kabupaten Pelalawan menjadi korban penipuan oleh inisial J 42 tahun yang merupakan pegawai negeri sipil, PNS, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan. Saya tinggal di Air Kuning Kerumutan. Saya bertugas sebagai Kepala TK Nurul Ilmi di Kapau. Jadi kita ambil ceritanya dulu ya dari awal kan. Dari awal Pak IJ ini menelpon saya. Memang kebetulan Pak IJ ini adalah waktu-waktu masa kuliah itulah kakak kelas saya dan istrinya sama-sama kuliah sama saya. Jadi teman, memang teman. Nah, jadi dia menawarkan, dia bertanya pertama, beliau bertanya, Bu ini di Kerumutan itu rata-rata guru TK itu honornya honor apa? Jadi saya menjawab di TK itu semuanya rata-rata honor yayasan. Jadi kalau boleh tahu Bu, gajinya berapa? Itu dia nanya seperti itu ya. Jadi saya orangnya kan jujur aja. Itu tergantung sekolah masing-masing. Ada yang gajinya 200.000 per bulan, ada yang 300. Mungkin mana sekolahnya yang besar, mungkin ada yang 500 ya. Oh jadi masih di bawah 1 juta Bu semua yang berkata. Iyalah Pak, namanya juga yayasan. Memang namanya di yayasan Pak, cuma rata-rata yayasan itu pun bisa dikatakan tidak ada duitnya gitu kan. Jadi gaji guru-guru TK itu berdasarkan dari SPP semuanya. Jadi datang beliau, gini Bu, mumpung saya ada link di BKD, di kantor bupati katanya kan, bagian Kesra katanya kan. Bapak tuh kerja di bagian Kesra yang membuat SK katanya kan. Jadi ini ada tawaran besar-besaran Bu. Tawaran apa tuh Bang? Tapi kan penasaran gitu kan. Tawaran SK. SK maksudnya SK bentuk seperti apa? SK Bupati Bu, SK Pemda katanya kan. Yang pertama-tama di situ Bupati, nanti gajinya Bu di atas 1 juta lah, katanya 1.500.000, ada yang tergantung nanti apa Bu, ada yang 2 juta gitu lah, dinawarkan seperti itu. Jadi abang ini maksudnya menawarkan kami seperti ini dalam rangka gimana gitu. Ini saya karena saya ada link di kantor Bupati katanya kan, ya dia mengatakan lah sepupunya Ilhamdi, pengacara Bupati, jadi saya dapat link lah di situ katanya. Yang menawarkan ini bagian SK-nya itu di bagian Kesra katanya seperti itu kan. Ya kami kan nggak tahu ya Pak ya siapa orangnya ini itu. Dia mengatakan nama Diki Bastian. Kami nggak tahu siapa Diki Bastian, kami nggak tahu. Katanya itu yang mengurus SK, tukang ketik SK gitu lah bahasa dia kan. Tapi Bu namanya kita apa ya katanya kan. Ibaratnya kita minta tolong ke orang, ya nggak ada namanya gratis Bu, pahamlah. Ini bukan sebenarnya bukan berbayar Bu, tapi katanya istilahnya upah lelah orang yang lembur mengerjakan gitu katanya kan. Jadi begitu. Jadi Ibu tahu sendiri kan selama ini kalau orang beli SK tuh sampai 20 juta, 25 juta. Ini bukan kali guru-guru TK. Bapak tuh kasihan lah Bu. Jadi tidak menawarkan sebanyak itu gitu kan. Cuma menawarkan di awalnya ini ya paling sekitar 5 jutaan lah. Nanti kalau sampai terima SK paling sekitar 10 juta paling mahal. Seperti itulah bahasanya. Jadi karena ada tawaran seperti itu pasti Bang, pasti Bu. Udah ada Bu yang contohnya di kampung Ibu aja, di Kapau. Itu udah ada yang keluar SK-nya Bu. Boleh Ibu tanya. Namanya Yuni, udah 2 bulan gajian gitu. Jadi karena kami penasaran, kami tanya lah nih saudara Yuni, ini orangnya ada. Apa iya Yuni? Jadi kami pun silapnya kenapa kami tidak memeriksa SK teman kami tadi. Iya Bu, SK saya udah keluar. Udah berapa kali gajian? Udah 2 kali. Karena mendengar itulah Pak, makanya kawan-kawan tergiur. Kami tidak menengok SK Yuni seperti apa, bentuk gajinya datang gimana pun kami tidak. Cuman dia mengatakan, iya SK saya sudah keluar, gaji saya sudah 2 bulan dibayarkan. Jadi siapa yang nggak tertarik Pak? Gaji 200.000 sebulan kami guru TK, ditawarkan gaji 1.550.000 per bulan. Ia membayar memang sih nominalnya kalau dikaji kan memang sampai 10 juta mahal memang kan. Cuman dia katakan gini, nanti pas kalian penerimaan SK pertama itu di bulan 3, nanti itu gaji kalian udah langsung double 3 bulan. Jadi berapalah kalian kena kan gitu loh bahasanya kan. Sedikit itu bahasanya kan. Dirapel nanti gaji kalian itu betul kan. Jadi kawan-kawan tertarik Pak semuanya. Jadi sampai kawan-kawan ini ya mungkin sebagian memang ada juga saya itu gak kenal. Kenapa saya bilang gak kenal? Karena linknya tadi kan ini guru saya ada namanya Andika Yusartika, yang ini Desmawati, dan ada lagi kepala sekolah tetangga, ada nama Putri, ada Herawati. Jadi mereka lah yang memasukkan guru-gurunya ke saya. Mereka datang ke saya, tolonglah Bu, bantulah Bu, guru-guru kami biar bisa dapat SK seperti itu.
Nah, itulah bahasanya asalnya pertama, makanya kami sampai tergiur seperti itu, makanya sampai kami kena tipu seperti ini. Cuman untungnya tadi mungkin Allah masih sayang sama saya. Duit tadi yang kami transfer masih sekitar 215.050.000. Rencananya seandainya memang SK itu ada kata dia, mungkin sekitar 400 juta lebih itu akan diterima oleh beliau. Cuman karena seperti itu tadi, nggak sengaja saya membaca salah satu FB teman kita, ini belum datang nih ya dari Bunut, si Selfie, dia memviralkan si saudara Jarudin tadi, dipiralkannya rupanya SK bodong. Dari situlah saya langsung gemas, ya Allah ternyata rupanya saya ditipu dan kawan-kawan. Itu bahasanya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Terus terang Pak, saya drop sampai 2 hari saya nggak bisa makan, saya sakit, drop lah Pak, saya tanggungan saya tadi kan, kawan sebanyak-banyak ini yang saya bawa untuk membantu supaya dapat istilahnya supaya dapat hidupnya gimana lah gitu Pak, tahu layak, kan? Nah, layak gitu kan? Ada contoh SK bodong dulu. Iya, kan ada di bawah ya? Yang ini. Bukan. Tinggal berarti sama. Coba ada bahan mana? Ada yang bawa. Ada kan? Kalau fotonya ada Pak, tapi kalau ya bahannya sama bapak yang kemarin. Enak apa fotonya ya? Jadi setelah kami tahu permainan beliau seperti itu, kami hubungi. Tangan bupati itu tidak. Tidak. Nah, coba lihat sih. Nah, terus Bu, Lanjut. Kami hubungi beliau pun sudah tidak aktif lagi. Nomornya ganti-ganti terus. Yang bisa menghubungi dia, yang bisa menghubungi kita. Kalau kita menghubungi dia nanti nggak aktif lagi. Jadi untuk tindak lanjutnya kan, karena saya di sini merasa bertanggung jawab, karena yang saya bawa itu kawan-kawan kita semuanya yang berharap. Jadi saya langsunglah datang ke rumah istri beliau. Sampai ke situ apa kata istrinya? Tin, namanya kami berkawan kan mas saya. Ya Allah Tin, kok bisa kau kono ketika kata bini sama buat? Ya namanya kami berkawan beliau. Kenapa kau tak nyoba-nyoba sama akak katanya? Nyok, laki akakku memang menipu atau gimana? Itu gitu bapak tanya kan? Nyok akak tuh gimana? Yo nak membela atau gimana? Memang laki akakku kodap katanya kok bahasanya nggak apa-apa gitu ya. Kodap mengurus SK supaya kok sering katanya kan. Sering mengurus SK seperti ini tadi kan. Banyak juga yang berhasil, banyak yang sampai PNS katanya pula. Jadi tambah semangat lah kan, berarti iya gitu kan. Tapi kak sekarang suami kakak tuh dihubungi nggak bisa. Bisa nggak kami minta nomor yang aktif? Oh kami udah lama pisah Tin, udah 3 tahun katanya. Jadi nggak pulang-pulang lagi ke rumah ini katanya. Cuma gini aja, kalau memang kamu nggak ketemu katanya, coba langsung ke rumah bapaknya. Ini tahu nggak bapak yang 3 tahun tuh sekitar berapa bulan yang lalu? Tahu? Saya datang ke situ habis apa? Saya datang ke situ belum puasa Pak. Belum puasa. Saya datang ke situ. Berarti aktif lagi dia ngajar di sekolah. Saya selama di sekolah 3 tahun. Kalau masa 3 tahun yang jelas waktu saya ke situ nggak aktif lagi. Saya datang ke sekolahnya, apa kata guru-gurunya? Mulai dari sebelum puasa sampai sekarang nggak pernah masuk lagi. Gitu kata guru-gurunya di SD itu kan. Jadi singkat ceritanya Pak, Lebaran karena belum puasa saya nggak mungkin mengganggu orang kan Pak, bapaknya tadi kan, Pak Arifin tadi. Lebaran saya datanglah silaturahmi ke rumah beliau, ke rumah Pak Arifin. Alhamdulillah memang penyambutan yang bagus. Setelah saya ceritakan cerita ini langsung bapak terkejut. Ya Allah Tin, kata langsung gitu, kok bisa katanya. Si IJ ini kerjaannya seperti ini, gitu bahasa dia kan. Ya terkejut, namanya mungkin orang tua gimana pun namanya anak pasti sayang juga ya Pak ya. Jadi dia bertanya, berapa Tin banyaknya? Kalau memang nggak, ibaratnya nggak banyak, tas 10 atau 20 juta, biarlah bapak pulangkan. Ada bahasa seperti itu bapaknya ke saya, biarlah saya pulangkan duitnya, kata bapaknya kan. Bukan segitu masalahnya Pak, kalau 10-20 mungkin saya nggak datang ke sini Pak. Masalahnya saya membawa orang ramai Pak, jadi duit itu 200 juta lebih. Hah? Kata bapaknya. Mendengar 200 juta lebih, bapaknya pun langsung, atau gini aja katanya, nanti saya berusaha menghubungi anak saya tadi katanya kan, nanti saya kabari kalian katanya kan. Oke lah Pak kalau gitu. Nah, kami pulang gitu kan. Beberapa hari kami tanya lagi, gimana Pak? Apa jawaban bapak tuh? Nggak bisa dihubungi Tin, tak kemana-mana dia, pokoknya nggak bisa dihubungi. Nomornya nggak aktif lagi katanya, gitulah ceritanya. Jadi gimana nih Pak masalah kami ini? Nanti terserah Tin lah, gimana lagi? Nah, karena dia bahasanya terserah, makanya saya langsung ke dinas dulu. Saya mengadu ke dinas pendidikan dulu, ke Pak Leonardo bagian Kabid SD. Karena kan si IJ ini masih bawahan dia kan. Nah, saya ngadu ke Pak Kabid. Apa kata Pak Kabid? Iyalah, nanti saya bantu. Jadi dibuatlah surat panggilan ke si IJ tadi. Dia datang langsung ke SD itu, ke SD 017 Tangkasa. Saya pun dipanggil ke situ. Kami ketemu di situ sama Pak Kabid. Nah, udah dicari tahu, hasilnya nihil.
Kenapa saya bilang nihil? Surat panggilan diantar ke rumah istrinya, apa kata istrinya? Dia nggak pulang-pulang ke rumah, percuma kalian antar surat panggilan. Siapa yang menerima surat panggilan ini? Kata istrinya. Jadi ya singkat ceritanya Pak Leo ini. Kayak mana lagi tinnya? Bapak ibaratnya menolong kau macam kau lah, kata bapak itu kan. Surat panggilan udah kita buat, tapi ternyata orang yang kita cari nggak ada. Jadi kita mencari orang yang nggak ada gimana? Jadi sekarang terserah ini mau gimana? Jadi kalau ada bahasa terserah tadi, makanya saya sampai nekat langsung ke kantor bupati. Itu pun mau ketemu dengan bupati itu dari siap lebaran ya, kami di grup tuh buat janji namanya ketemu orang pentingnya selesai Pak ya. Jadi adalah salah satu abang kami namanya Bang Ahmad Fauzi, dia lah yang membantu menghubungi protokol bupati yang mengatakan bahasanya ibu-ibu mau ketemu gitu kan. Oh iyalah, jadi udah lama udah sekian lama dari lebaran tadi siap lebaran. Akhirnya kemarin malam ya, hari Minggu malam Senin jam 10 malam masuklah WA dari Bang Ahmad Fauzi. Teman-teman yang mau jumpa dengan bupati besok waktunya. Nah, itulah ceritanya tadi kan. Besok waktunya silakan bawa bukti-bukti masing-masing. Silakan bawa apa-apa yang semua yang ada sama kalian yang tentang kejahatan CJ bawa. Besok bisa menemui Bapak. Kami datang lah jam 9. Jam 9 ada janjian. Kami sampai di kantor bupati jam 9. Rupanya Bapak tuh lagi di kejaksaan tadi mana ada urusan lah katanya kan. Kata yang menyambut tamu di depan tuh lah. Jadi kami disuruh menunggu. Akhirnya beliau punya waktu sama kami setelah sholat zuhur. Nah setelah sholat zuhur barulah kami berbicara. Pertama dia heran, dari mana Bu? Ya kami kenalan diri kami dari Kalimantan, ini yang dari ini sama teman-teman yang lain. Nah kami ada 7 orang kemarin kan. Apa masalahnya? Baru saya bilang, sebenarnya kami kesini Pak mau mengadu. Nah mengadu apa tuh? Kata Bapak itu kan. Kami mengadu Pak kami kono tipu. Pula minggat ditipu ibu-ibu katanya. Kami dijanjikan SK Pak, rupanya ternyata SK-nya SK bodong Pak nggak ada. Siapa yang nipu tuh? IJ. Oh si IJ, gitu langsung Bapak tuh langsung tanggap dia kenal kan. Nah, kenapa tadi laporan ke polisi? Bukan kami tak mau melaporkan Pak. Ada salah satu kawan kami pernah melaporkan. Memang sudah sempat dia di penjara Pak. Dua hari dia di penjara di situ. Biasanya lepas Pak. Kenapa bisa gitu? Bapak kan tentu. Obanyo kayu, Pak Arifin Ahmad. Pak Arifin Angkasa dong kan. Apanya sepupunya pengacara Bapak sendiri itu mau Ilhamdi itu mau begitu langsung kan. Memang langsung ke Bapak tuh. Oh, sepupunya Ilham, langsung ditelepon Bapak Ilham. Teleponnya Ilham tadi. Tadi gimana ceritanya intinya? Yo kalau lepas kau akan angkat masalah kau katanya. Iku mau tuntasan kau kata bupati. Itu bahasanya di telepon. Tak tahu lah gimana bahasa dia lah. Yang jelas kami dengar ibaratnya jangan besok kami angkat masalah ini kau pula yang apa? Sibuk ngurus. Gitu lebih bahasanya kan. Ayolah kami lepas waktu Pak. Gitu bahasa yang. Makanya langsung dipanggil abang ini. Sama bupati kemarin. Tolong selesaikan masalah ibu-ibu ini. Pantau ibu-ibu ini sampai selesai kan gitu. Bahasanya seperti itu Bapak. Oke, nanti ada kalau memang kurang jelas dari yang saya jelaskan Bapak, kalau Bapak percaya nanti kita akan saya jawab. Ya. Oke, terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk perkara seperti ini kan Bu, ini sudah masuk ranahnya penipuan. Kemudian ada unsur. Ini sebelumnya kira-kira ada tidak korban mengkonfirmasi kepada Pak Jaludin bahwasanya uangnya minta dikembalikan, ada tidak? Kawan-kawan. Iya. Ke saya. Ke Ibu. Saya Ibu pernah konfirmasi tidak Pak? Jadi untuk kembalikan uang itu apabila SK itu tidak bisa diselesaikan atau apa? Ada ini Pak. Ada nih di rekaman dia seperti ini. Boleh Bapak dengar sebentar ya. Cuman kalau untuk bukti rekaman saya bingung kayak mana Pak. Cuma kirim ini. Nanti semua rekaman. Cari Pak ya. Ya untuk Enggak, Ibu ini telepon. bahasa dia. dia. Bahasa dia kalau memang SK tidak keluar, duit akan dikembalikan. Yang di Kabupaten Kano, Cocok SK yang di Telanggap itu soal memang sudah selesai. Mungkin menurut Kecamatan Komutan, kecamatan lagi mungkin belum bisa diturunkan karena kocok bang dua kayak banyak. Cuma tengok aja lah dalam 2-3 ekor atau paling cepat awak tengok dalam bulan kau. Jika dalam bulan kau memang tidak ada di bulan 4 kian duit awak urus. Awak ambil duit yang telah ini transfer ke abang juga membawa ke abang nanti Insya Allah
tapi tidak akan menyeleweng dan sepersen pun tidak akan diambil. Cuma nanti waktu lagi yang awak buat untuk mengambil duit awak. Awak tengok ada bulan Iko, janji di bulan 3. Mungkin kan dalam kau juga mereka satu juga bulan puasa kau. Tak mungkin ada macam dulu. Abang pun menunggu lah, mau tayang menunggu sampai malam lah. Untuk main waktu juga pun tapi kau mungkin dinalanya ada mungkin kalau di awal tak ada benar sebetulnya tu. Cuma mungkin waktu bang tu sibuk sampai mana lah, mau ikut lah. Cuma kau tengok dulu janji di bulan 3. Kau tengok dulu janji di bulan 3 kau. Kalau memang tidak ada bulan 3 kau, kau nak pakiran awak ambil duitnya. Cakap semua tahu ya. Itu janjinya. Tapi kawan-kawan gini kan. Jadi ini udah merupakan sudah kejahatan yang sudah terstruktur. Dari keterangan ibu dengan kondisi kemudian keterangan dari korban-korban yang banyak, bisa jadi ini merupakan sebuah mata pencarian yang mungkin sudah direncanakan jauh hari oleh Bapak Jarudin. Oleh karena itu mungkin kalau memang data kita sudah komplit, kita sudah menyiapkan beberapa ataupun sebagai perwakilan dari orang yang pernah merasa dirugikan atau ditipu oleh Pak Jarudin, mungkin kita akan segera melakukan upaya hukum itu melaporkan ke Polres Pelalawan. Jadi jelas ini sudah sangat jelas sekali kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jarudin. Dengan hal ini mungkin Ibu selaku orang yang ikut serta, mungkin ini bahasanya yang sebagai penjembatan, ini juga akan kita lihat sejauh mana kedekatan Ibu dengan beliau. Kemudian ini mohon maaf, kita akan lihat sejauh mana kira-kira adakah perjanjian Ibu kepada beliau, ataupun adakah beberapa hal yang mungkin sifatnya menguntungkan baik pihak dia sendiri maupun orang lain maupun Ibu sendiri. Jadi itu nanti pengembangan kita akan lihat sejauh mana. Jelas kalau untuk Pak Jarudin ini sudah memenuhi unsur pasal 372, 378 junto pasal 263 KUHP. Ya cukup. Jadi itu langsung kayak itu tadi. Udah lama dari itu kami pinta-pinta, kami tanyakan lagi tentang kejelasannya. Dia minta lagi bahwasanya orang itu tambahan. Lembur uang sama rokok, macam ada yang uang itu lah rokok, bahasanya. uang lembur, uang capek. Jadi kami tambahkan Tadi berapa tuh? dari 4.300.000 tambah. Kalau di kedua yang minta itu katanya untuk dimasukkan jadi P3K. Nama saya nanti disisipkan katanya. Jadi untuk menyukupnya itu dia 10 juta. Jadi kan saya udah kirim, dia kan udah kasih ke dia tuh 4.300.000. Jadi saya nambah 5.700.000. 5.700.000 tuh saya transfer. Kemudian itu bulan 10 saya diantar ke sekolah, ke SD yang saya minta itu. Antar ke sana, saya dipekerjakan. Sampai 1 bulan gaji saya belum keluar. SK saya juga belum keluar. Tentu kepala sekolah saya ini minta SK itu tadi untuk pegangan dia kan. Nggak keluar. Kepala sekolah saya ini bilang, kamu istirahat aja dulu. Kalau SK-nya udah keluar, kamu boleh masuk lagi untuk kerja. Jadi bulan 11 entah bulan berapa itu keluar SK saya dalam bentuk yang di foto tadi. Seperti itu saya tunjukkan ke kepala sekolah saya. Seperti ini Pak, benar? Iya kata bapak itu. Bapak itu juga teman sama Pak IJ itu. Banyak. Terus bapaknya? Enggak pertama ini masalah SK itu dia. Tak. enggak apa Jadi Bapak sempat terima SK ya? Tidak. Asli? Ya seperti itu lah bahasanya Pak. SK udah Aspal ya? Aspal. Palsu. Jadi Tapi- SK dari komentar dari kepala sekolah tuh mengenai SK ada tidak ini? Dia terima. Tidak sesuai enggak ini? Enggak, dia cuma terima aja. Terima aja tidak Terima, tanpa iya. koreksi. Enggak. Ada SK-nya? Coba Sama kayak Sama Ini ada tadi. Sama Sama. kayak tadi. Ya, biar dilihatkan teman-teman. Jadi Beliau ini bilang SK itu dalam bentuk kolektif. Jadi kami ada 3 nama Pak. oh kolektif. Iya, satunya orang Upuy. Tapi dia kerjanya di kantor lurah. Mungkin bisa dikirim ini sama apa nanti? Boleh, Sama boleh. Diprintkan lah, Dek. Di print boleh. Tapi Iya, Dek. Halo, tapi yang gaji biar sableng katanya. halo, Siapa nama kakak? Susi Lestari. SD mana kemarin? halo. SD 008 Mulia Subur. Desa Mulia Subur.
Kecamatan tuh. Pangkalan Lesung. Bukan langsung yang boleh subur ya? Iya. Oh iya. Kepala sekolahnya sekarang masih Pak Abdul Rojak. Yang nggak begitu juga. Iya. Ini Dewan Kesejahteraan terima gaji enggak? Kan Udah. 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan. Jumlah 1.550.000 per bulannya. Ini masih untung. Tapi lewat Brimo, Pak. Jadi saya tanyakan. Iya. Iya. Artinya 10 juta dia ngasih dikasih 7 Duit itu juta. diputar. Ah itu diputarnya. Tidak. Makanya dari Brimo. Nah, jadi dia dapat dari kami, dia dibayar gaji waktu. Ya itulah itu diputar. Jadi Pinter ya. meyakinkan. Ditanya sama teman kerja saya kan dikirim lewat apa? Brimo, Kak. Saya bilang, "Kok Brimo?" katanya. Harusnya itu BRK Iya, ya. iya. Ya, kalau gaji itu ada Ada juga Terserah langsung. catatan imutasinya itu untuk gaji ini misalnya gitu. Lucu. Brimo, Kak. Saya tanya kok dari Brimo Terstruktur. Terstruktur itu kalau nak nipu. Ganggu bupatinya saya bupati bilang nipu. Kelas kakap lah. Bingung tuh, dia entar. bilang kenapa Mau dia salut Brimo? Pak nengoknya asli. Karena saya belum ada BRK katanya. Jadi saya buat Ah, kan iya, kan? BRK ini tadi. Karena Udah saya belum buat, ada. bayar gaji kedua pun masih lihat Brimo dia. Jadi bayar kedua lihat saya, yang gaji dari saya kirimlah pula ke dia. Ada enggak? Kan kalau transaksi pengiriman pasti ada pengirimnya. Atas nama siapa Nah, siapa pengirim? ngirim? Nama dia. Wah. Sama bapak itu. Memang Iya. tidak putar-putar. Dia Jelas. Jadi Mandiri dulu Jadi ya. dia yang gaji. Manarisan iya. ya. Jadi kami tahu dia penipu ini. Ada lagi teman saya Oke. yang masih di Jakarta. Oke, manjulo-julo ya. Waktu saya diantar itu, 2 hari setelah itu dia minta nomor teman saya ini, teman kerja saya ini. Saya kasih lah kan. Rupanya orang tuh transaksi juga tentang saya sama saya teman saya ini nggak bilang kalau dia mau beli juga. Karena dia 18 juta. Itu dari situ kami cari tahu, kenal nggak sama bapak ini, tanya sama orang sore kan, tanya pasti pasal ini ya katanya. Kasus Iya, ini Pak. gitu ya. Nah, soal duit. Heran orang.